Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini dengan NIM 1938022. Tugas ini merupakan mata kuliah sejarah Eropa dengan dosen pengampu Cecilia Melinda MPD. Materi yang saya sampaikan yaitu menganalisis perkembangan Eropa pada masa abad pertengahan. Pertama, Perang 100 tahun, yang kedua, Perang Salib. Perkembangan Eropa pada masa abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Pertama, Perang 100 tahun. Perang 100 tahun adalah sebuah konflik bersenjata sepanjang 116 tahun antara kerajaan Inggris dan Prancis yang berawal pada 1337 dan berakhir pada 1453. Sumber konflik terjadinya Perang 100 tahun. Penyebab konflik ini dapat ditemukan dalam krisis demografi, ekonomi, dan politik Eropa pada abad ke-14. Perang tersebut dilatar belakangi oleh Inggris yang berusaha menguasai seluruh wilayah kerajaan Prancis. Perang bermula dari kematian Raja Prancis yang tidak memiliki penerus tahta pada tahun 1328. Kekuasaan kursi kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh Raja Inggris Edward III. Akhirnya perang pun terjadi pada tahun 1338 Masehi. Perang tersebut melibatkan para lord atau bangsawan Prancis yang bersatu untuk melawan Inggris. Para bangsawan Prancis sempat menunjuk raja baru untuk memimpin pasukan mereka. Namun sayangnya raja terpilih tersebut tidak pandai memimpin dan akibatnya kekalahan demi kekalahan terus dialami pasukan Prancis. Hingga pada akhirnya hampir seluruh wilayah Prancis berhasil dikuasai oleh Inggris dan hanya menyisakan sebagian kecil wilayah di utara Prancis. Setelah kematian Edward III, penerusnya yaitu Henry V justru semakin berhasil menyudutkan Prancis dalam peperangan dengan senjata barunya, yaitu meriam. Namun masa kejayaan Henry V tidak berlangsung lama karena ia mati muda di Paris, Prancis. Setelah kematian Henry V, sebaliknya Prancis justru seperti mendapat harapan baru karena kemunculan pemimpin perang baru yaitu Joan of Arc, seorang gadis yang berasal dari desa Arch dan mengaku mendapat perintah dari Tuhan untuk memimpin peperangan. Di bawah kepemimpinannya, Prancis akhirnya memenangkan peperangan demi peperangan dan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Prancis. Meskipun setelah ditinggalkan oleh Joan of Arc dengan kematiannya pada tahun 1431 Masehi, pasukan Prancis tetap memenangkan peperangan demi peperangan tersebut. Hingga pada tahun 1453 Masehi, Raja Henry VI yang merupakan putra dari Henry V memutuskan untuk menyerah kepada Prancis. Inggris mengembalikan seluruh wilayah jajahannya kepada Prancis kecuali sebuah pelabuhan di daerah Calais sebelah utara Prancis. Yang kedua, Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu perang yang dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebut kota suci Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Awal mula terjadinya Perang Salib. Terjadinya Perang Salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyaknya faktor utama seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Semua bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem diambil oleh Bani Saljuk dari Turki dan pada 1071 Diogenes kaisar Yunani dikalahkan dan ditawan di Manzikert. Perang Salib tidak terjadi hanya sekali, tetapi terjadi selama 8 periode. Perang Salib pertama terjadi 1095 sampai 1101. Yang terjadi pada bulan Maret 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar
Bizantium Alexius Comnenus Alexius I meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Seljuk. Sedangkan di Konsili Ceremon, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorialium dan Antikia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1999, mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Perang salib kedua terjadi pada tahun 1145 sampai 1150. Setelah masa damai, di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Tanah Suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Perang salib baru ini didukung oleh berbagai pengkhotbah, yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Prancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Cornet III berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada 1150, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1188 sampai 1192. Pada tahun 1187, Salahuddin al-Ayyubi Saladin berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Gregorius VIII pun menyerukan perang salib ketiga yang langsung disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Romawi Suci Frederick I dan Raja Philip II dari Prancis. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsus dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, perang salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan perang salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang salib ini terkadang disebut sebagai perang salib raja. Paus Gregorius VIII mati sebelum melihat akhir dari perang salib ini. Perang salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 yang dipimpin oleh Paus Innocentius III dengan maksud untuk menginvasi Tanah Suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepas diri dari Bizantium. Perang salib kelima terjadi pada tahun 1217. Melalui prosesi doa dan khutbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewa keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan Tanah Suci. Pada fase pertama, pasukan perang salib dari Hongaria, Australia bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem di tahun 1217. Pada fase kedua, pasukan perang salib mencapai prestasi luar biasa setelah berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Namun di bawah desakan seorang legatus kepausan, Pelagius, mereka melanjutkan serangan bodoh ke Kairo dan blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil memaksa mereka untuk menyerah dan mengadakan gencatan senjata. Perang salib ke-6 terjadi pada tahun 1228, 1229, 1239. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Tibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius IX untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli 1239 setelah gencatan senjata berakhir. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Tibaut mengatur dua perjanjian, satu perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayyubiyah dari Mesir.
Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang dan dibawa kembali ke Eropa setelahnya. Perang Salib ke-7 terjadi pada tahun 1249 sampai 1254. Tentara salib dengan gabungan kaum Franka dan tentara bayaran Badui tetap kalah telak oleh pasukan Baibars dari suku Khwarezmian dalam kurun waktu 48 jam. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen. Sebagai bagian dari Perang Salib ini, Louis IX dari Prancis tetap mengorganisasi Perang Salib melawan Mesir hingga 1254. Perang Salib ke-8 terjadi pada tahun 1270. Perang Salib ke-8 ini diorganisasi oleh Louis IX pada tahun 1270 yang berlayar dari Aigues-Mortes untuk membantu sisa-sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Namun perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Louis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Hasil dari perang salib ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah, meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di wilayah tersebut. Itu tadi 8 periode perang salib dan penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.